Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Yusuf Rahmat Hidayatullah, NIM 3 Digit 025 dari Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Angkatan 2024. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau memberi materi dari praktikum yang sudah kayak saya lakukan, yaitu Analog to Digital Converter atau ADC. Nah, lanjut saja ke praktikumnya, ke materi. Kita lanjut ke pengertian ADC dulu ya, teman-teman. Untuk pengertian ADC itu yaitu Analog to Digital Converter atau ADC merupakan suatu fitur pada microcontroller yang digunakan untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Sinyal analog seperti tegangan dari sensor suhu, potentiometer, dan sensor cahaya memiliki nilai yang berubah secara kontinu sehingga tidak dapat langsung diproses oleh sistem digital. Oleh karena itu, ADC digunakan agar data analog dapat dibaca oleh dan diolah oleh microcontroller seperti STM32 dan ESP32. Nah, setelah itu langsung kita lanjut ke fungsi ADC pada sistem pada STM32 dan ESP32. Nah, pada praktikum ini, ADC digunakan untuk membaca data analog dari sensor atau potentiometer menggunakan microcontroller STM32 dan ESP32. Data analog yang masuk akan dikonversi menjadi nilai digital sehingga dapat ditampilkan pada serial monitor maupun digunakan untuk mengendalikan sistem otomatis. ADC sangat penting dalam sistem embedded karena hampir semua sensor analog memerlukan proses konversi sebelum diproses microcontroller. Kita lanjut ke konsep dari dasar ADC itu sendiri. ADC bekerja dengan membaca besar tegangan input, kemudian mengubahnya menjadi nilai digital. Berdasarkan resolusi ADC yang dimiliki microcontroller, semakin besar tegangan input, maka semakin besar pula nilai digital yang dihasilkan. Pada STM32 dan ESP32, nilai ADC dapat digunakan untuk monitoring sensor, pengendalian aktuator, maupun sistem Internet of Things ataupun IoT. Resolusi pada ADC. Nah, resolusi pada ADC menunjukkan tingkat ketelitian ADC dalam mengubah sinyal analog menjadi digital. STM32 umumnya memiliki ADC 12 bit dengan rentang nilai 0 sampai 4095. Sedangkan ESP32 juga memiliki ADC hingga rentang 12 bit. Semakin tinggi resolusi ADC, maka hasil pembacaan akan semakin detail dan akurat karena pembagian level tegangannya semakin kecil. Rumusnya adalah resolusi sama dengan Vref dibagi to in atau jumlah bit pada ADC. Nah, ADC pada STM32 dan ESP32. Nah, pada STM32 dulu. STM32 merupakan microcontroller yang memiliki fitur ADC internal dengan kecepatan dan akurasi yang baik. ADC pada STM32 sering digunakan dalam aplikasi industri, robotika, dan sistem kontrol. Pada praktikum ini, STM32 digunakan untuk membaca nilai analog dari potentiometer, kemudian menampilkan hasil pembacaan dalam bentuk digital melalui serial monitor. Pada ESP32 merupakan microcontroller yang mendukung konektivitas Wi-Fi dan Bluetooth, serta memiliki fitur ADC internal. ADC pada ESP32 banyak digunakan pada sistem IoT untuk membaca data sensor analog dan mengirimnya melalui jaringan internet. Dalam praktikum ini, ESP32 digunakan untuk membaca nilai tegangan analog, kemudian mengolah data tersebut menjadi informasi digital. Nah, kelebihan penggunaan STM32 dan ESP32. STM32 memiliki kelebihan pada kecepatan proses dan kestabilan ADC sehingga cocok digunakan pada sistem industri dan kontrol otomatis. Sementara itu, ESP32 memiliki kelebihan berupa konektivitas Wi-Fi dan Bluetooth yang mendukung sistem IoT. Kedua microcontroller ini tersebut sangat cocok digunakan dalam praktikum ADC karena mudah diprogram dan memiliki performa yang baik. Selanjutnya kita akan melakukan praktikumnya, yaitu sebagai berikut. Oke, ini dari rangkaian dari ESP32-nya kita menggunakan potensio di situ untuk mengaturnya dan LED di situ.
menggunakan potensio dan LED. Ada sensor juga, sensor kita yang gunakan sensor LDR. Seperti itu teman-teman. Nah, bisa dilihat dari potensionya yang kita gunakan, terus nanti outputnya kita gunakan untuk output LED. Seperti itu. Dan kita juga menggunakan sensor LDR ya untuk melihatnya, nanti menangkap sinyalnya seperti apa. Kita gunakan pin D4 untuk sensornya. Nah, ini untuk nantinya programnya yang kita gunakan programnya seperti itu. Kita gunakan ini untuk ESP32. Coba di ESP32-nya. Pin in 034 dan LDR itu pin 4. Inputnya potensionya itu berarti di pin 34. Seperti itu teman-teman. Ini untuk platform I/O-nya. Setelah ini kita coba tes running. Kalau kita upload dulu programnya. Nah, kita lagi proses running. Kita upload ulang. Sambil kita pencet tombol setnya di situ. Kita lihat hasilnya. Nah, itu udah berhasil uploadnya. Kita lihat keluarannya. Keluarannya di serial monitor. Nah, itu dari potensionya udah kebaca dan LDR-nya udah kebaca, teman-teman. Coba kita atur dari potensionya dulu. Atur. Nah, ada perubahan nilai di situ. Yang tadinya 2000 menjadi 400 dari potensionya, LDR juga perubahan nilai. Ketika LDR kita tutup, berarti dia nggak menangkap cahaya dan cahayanya itu kurang ditangkap sama LDR dan nilainya lebih sedikit daripada tadinya. Seperti itu. Oke, ini dari program dari STM32 yang kita gunakan. Tetap sama komponen yang kita pakai seperti yang tadi, cuma ini beda pakai hardware-nya saja. Coba kita upload. Kita tunggu processing dari uploadnya. Kita lihat di serial monitor karena proses upload sudah selesai. Nah, di situ di terminalnya udah kelihatan. Coba kita atur dari potensinya, teman-teman. Bisa dilihat dari responnya berubah seperti itu setelah kita atur dari potensinya. Coba kita tutup dari LDR-nya, sensornya. Kalau kita tutup, otomatis dari tegangan yang didapatkan oleh sensor LDR lebih kecil. Tuh, setelah kita tutup, seperti itu teman-teman. Oke, ini kita soal project, kita menggunakan STM32 dan kita menggunakan satu potensiometer, satu sensor LDR, dan satu sensor ultrasonik. Di situ kita juga menggunakan output lampu. Kita coba running. Nah, ini posisi dari programnya.
dari program, kita upload. Nah, di situ kelihatan dari task manajernya atau dari cara monitor. Nah, itu buat kita ngatur dari, kita lihat respon dari sensor ultrasoniknya. Kalau kita dekatkan, nilainya akan berbeda. Kita atur dari potensionya. Dan kita lihat kalau sensor LBR-nya ditutup, maka tegangannya akan menghilang, berkurang. Ini dari sensor ultrasoniknya. Nah, outputnya lampunya mati. Kesimpulannya, ADC merupakan fitur penting pada STM32 dan ESP32 yang digunakan untuk mengubah sinyal analog menjadi digital. Pada praktikum ini, ADC digunakan untuk membaca data analog dari sensor atau potensiometer, kemudian menampilkan dalam bentuk digital menggunakan ADC sangat penting dalam bentuk digital. Penggunaan ADC sangat penting dalam sistem elektronika otomatis dan Internet of Things karena memungkinkan microcontroller memahami data dari lingkungan sekitar. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.